Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada acara ibadah doa dan puasa, kita tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi yang terpenting adalah kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan. Kita juga menaikkan permohonan-permohonan, doa syafaat, juga permohonan pertolongan Tuhan untuk masalah yang kita hadapi. Kita minta Tuhan menyertai supaya kita berhasil dalam setiap usaha kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Judul perikopnya adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di sini disebutkan Tuhan memerintahkan supaya Yosua meneruskan tugas dari Musa, yaitu untuk memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Tuhan mengatakan supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ya, kalau kita kuat, tapi bukan hanya jasmani yang dimaksud, tetapi adalah hatinya kuat dan teguh. Teguh itu tetap tidak berubah-ubah. Di dalam terjemahan King James Version disebutkan kuat dan berani. Ya, Tuhan inginkan supaya Yosua itu kuat dan berani. Ini supaya Yosua dia bersemangat. Dimana kata-kata ini juga disebutkan Musa sebelumnya pada saat Yosua diangkat sebagai pengganti Musa. Yosua tampil bersama Musa di depan rakyat Israel, dan Musa mengatakan supaya Yosua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Kata-kata ini sering muncul di Alkitab pada waktu Daud memerintahkan Salomo untuk membangun bait suci, bait Allah. Di situ juga dikatakan di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20,
Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi penting sekali ya, untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan hanya yang dikatakan Daud kepada Salomo, ini juga dikatakan Hizkia kepada rakyatnya ketika Raja Asyur hendak menyerang bangsa Yehuda. Dikatakan bahwa Raja Hizkia itu memberikan semangat kepada rakyatnya untuk tidak menyerah, untuk tidak takut akan ancaman Raja Asyur. Juga di dalam Yohanes 16 ayat 33 kita akan baca bersama. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, ini Tuhan Yesus memberi semangat kepada murid-muridnya. Dikatakan bahwa murid-murid akan mengalami penderitaan dan penganiayaan karena memberitakan Injil Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus memberi semangat kepada Paulus di dalam Kisah 23 ayat yang ke-11. Kisah Rasul ayat 20, pasal 23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Juga pada siang hari ini, saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Kita mau kuat dan berani, kita mau semangat untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan Injil Tuhan Yesus, untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita perlu untuk kuatkan dan teguhkan hati. Ya, semoga pesan firman Tuhan pada siang hari ini boleh menguatkan kita semua, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu,
Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.